Perkenalkan, nama saya Gede Patriana Martia Luciana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai plugin Moodle bagian 2. Di sini saya memilih plugin Organizer. Plugin Organizer ini memungkinkan student untuk mengikuti kegiatan atau acara yang dibuat oleh teacher dengan mudah dan efisien. Di sini teacher dapat mengatur nama kegiatan, tempat, waktu, maksimal peserta, dan lain-lain yang bisa dilihat oleh student untuk menjadi pertimbangan apakah akan mengikuti acara atau tidak. Lalu melalui plugin organizer ini, teacher dapat dengan mudah melakukan monitoring dan penilaian kepada student. Nah, salah satu contoh penerapan dari plugin ini adalah proses bimbingan tugas akhir, di mana seringkali yang menjadi penghambat dalam proses bimbingan adalah ketidaktahuan mahasiswa terhadap ketersediaan atau waktu luang dari dosen pembimbing, sehingga seringkali saat mahasiswa meminta waktu untuk bimbingan, dosen pembimbing tidak bisa karena sibuk. Nah, pada tugas ini akan dicoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan plugin organizer. Teacher akan membuat kegiatan bimbingan dengan tempat, waktu, beserta durasi sesuai dengan ketersediaannya, sehingga student bisa melihat dan mengikuti bimbingan sesuai dengan waktu dan tempat yang diinginkan. Nah, lalu cara membuat, setelah menginstal, lalu kita akan membuat organizer. Pertama, di sini saya contohkan adalah course dari tugas akhir Teknik Elektro 2021. Setelah itu kita menuju ke course, kita klik on editing on, lalu kita add an activity or research, lalu kita pilih organizer. Setelah kita mengklik, di sini akan ada isian. Yang pertama adalah nama dari kegiatannya. Di sini contohnya adalah bimbingan tugas akhir. Dengan awal dimulainya registrasi oleh student pada tanggal 7 Oktober. Nah, selanjutnya diatur visibility of member. Di sini jika diatur visible, maka seluruh student dapat melihat list acara-acara ketersediaan dosen-dosen pembimbing, sehingga bisa memilih akan mengikuti pada pukul berapa atau di mana lokasinya seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengatur grade di sini. Di sini bisa dibuat dengan poin maksimum pilih 100. Di sini teacher bisa menilai proses bimbingan atau progres sejauh mana tugas akhir tersebut dibuat. Nah, setelah membuat organizer, di sini kita mengisi slot, membuat slot di mana diatur teachernya adalah lecturer 1, visible, lah lokasi dari bimbingan tersebut akan diadakan di mana. Di sini contoh di unit kampus Sudirman dengan durasi 60 menit. Dengan maksimal peserta adalah 3 orang. Nah, di sini kita melihat time frame dari kegiatan bimbingan ini, di mana dari tanggal 7 sampai 13 tersedianya dosen pembimbing yaitu pada hari Jumat, itu tanggal 8 dari jam 7 sampai jam 8 dengan durasi 1 jam. Nah, pada simulasi kali ini saya teacher membuat 2 slot, yaitu yang pertama di lokasi ketersediaan waktunya di kampus Unut Sudirman, yaitu pada jam 7 sampai jam 8 dengan maksimal 3 peserta. Lalu pada dilanjutkan jam 8:05 sampai 8:45 dengan durasi 40 menit dilakukan di Unut kampus Bukit dengan maksimal 2 peserta. Nah, di sini student 1, 2, 3, dan 4 bisa memilih ingin bimbingan di mana sesuai dengan ketersediaan masing-masing, apakah di kampus Sudirman atau di kampus Bukit dengan jam yang sudah tertera. Berikut adalah tampilan dari student 1 saat setelah dibuatnya organizer oleh teacher. Di sini jika student 1 membuka course-nya dan organizer, maka dapat dilihat ada 2 pilihan untuk bimbingan. Di sini misalkan student 1 tinggal di daerah Denpasar, sehingga lebih memungkinkan untuk bimbingan di kampus Sudirman, sehingga di sini dilakukan register untuk mengikuti bimbingan pada hari Jumat di kampus Sudirman. Nah, di sini setelah kita melakukan register, kita akan langsung masuk atau membooking tempat satu dari 3 peserta yang dibolehkan. Di sini kita bisa mengedit komen. Di sini kita bisa isi dengan progres dari tugas akhir kita, misal
Sudah sampai bab 3. Di sini akan langsung terlihat komentar kita untuk teacher bahwa kita sudah sampai bab 3. Dan 1 sudah sampai bab 3. Berikut adalah tampilan dari teacher setelah semua student mengisi registrasi. Sini dapat dilihat bahwa bimbingan pada hari Jumat jam 7 di kampus Sudirman diikuti oleh student 1, 2, dan 3. Sedangkan di kampus Bukit pada pukul 8 sampai 5 diikuti oleh student 4 saja. Di sini juga teacher bisa melihat progres atau komen dari student-student yang mengisi komentar. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari lecturer setelah bimbingan selesai dilaksanakan. Dapat dilihat di sini statusnya sudah berganti menjadi the slot is pending evaluation, yang berarti di sini lecturer tinggal mengevaluasi atau membeli grading pada progress student. Sini kita bisa klik di sini untuk lecturer memberi penilaian. Nah, di sini bisa dilihat ada kehadiran, misalnya di sini student 1 misalnya hadir, teacher bisa mencentangnya lalu memberikan nilai misal 100 dan memberikan feedback. Misalkan di sini kita mempersilahkan untuk melanjutkan ke sidang. Kita sudah bisa menuju sidang, berarti kita tidak perlu mencentang pertemuan kembali pada student ini. Misalkan di sini student 2 kita anggap hadir, lalu kita kasih penilaian, perbaiki. Ini karena masih perlu bimbingan lagi, maka di sini kita centang allow reappointment untuk mengikuti bimbingan lagi. Karena di sini student 3 tidak hadir, tidak perlu dicentang. Kita bisa berikan di sini nilai 0 dan perlu bimbingan lagi. Kita klik evaluate. Nah, di sini bisa kita lihat ada status sudah selesai, is evaluated, dan kita bisa melihat nilai serta komen teacher di halaman ini. Nantinya penilaian dan komentar ini akan terlihat di halaman student sebagai bahan evaluasi dari student sendiri untuk progres selanjutnya. Nah, ini contoh tampilan dari student 1, di mana student 1 bisa melihat nilai yang telah diberikan oleh teacher beserta komen yang diberikan. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai data-data yang ada pada database. Yang pertama di sini ada MDL organizer. Nah, di sini terdapat organizer-nya, yaitu di sini bimbingan tugas akhir pada course 4, yaitu tugas akhir TNI Elektro 2021 dengan ID 2. Selanjutnya kita menuju MDL organizer slot. Di sini dapat dilihat slot-slot yang sudah dibuat, yaitu pada organizer 2, yaitu bimbingan tugas akhir dengan durasi 1 jam dan 40 menit dengan lokasi di Unut Kampus Sudirman dan Unut Kampus Bukit. Dengan maksimal peserta juga bisa dilihat di sini. Lalu kita ke slot trainer. Di sini dapat dilihat trainer atau teacher yang menjadi pembimbing. Sini pada slot 11 dan 13, trainernya adalah teacher lecturer 1 dengan trainer ID 3. Lalu kita ke MDL organizer slot appointment. Di sini dapat dilihat proses bimbingan dengan user ID 4567, yaitu student 1, 2, 3, dan 4, di mana student 1, student 2, dan student 3 mengikuti slot 11, yaitu di unit kampus Sudirman, dan student 4 mengikuti slot 13, yaitu di kampus Bukit. Di sini terdapat juga kehadirannya, di mana student 1, 2, dan 4 hadir, sedangkan student 3 tidak hadir. Di sini juga dapat dilihat penilaiannya serta komen dari teacher. Nah, sini juga dapat dilihat allow new appointment, di mana student 1 bernilai 0 karena tidak dicentang, sudah boleh maju sidang bersama dengan student 4. Sedangkan student 2 dan student 3 perlu bimbingan lagi. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.